warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini Nama saya Dika Setiawan dari nomor absen 10. Nama saya Galuh Febrian Adi, nomor absen 19. nama saya Dimas Ramadan dari absen 8. Nama saya Rendy Ardiansyah dari absen 31. Nama saya Dwi Cahyo Purnomo dari absen 9. Nama saya Muhammad Al-Hafiz, absen 25. Dan inilah presentasi kami yang akan mempresentasikan Museum Gentasari yang bernama Museum Susilo Sudarman. Nah, halo teman-teman, ini adalah tampilan awal dari Museum Susilo Sudarman. Nah, di sini kita diperlihatkan Panzer BRDM. Panzer BRDM buatan Rusia tahun 1958 memperkuatkan jajaran kavaleri TNI AED tahun 1960 sebagai panzer amfibi. BDM mampu beroperasi di darat maupun di laut. Mayor kavaleri Susilo Sudarman adalah komandan batalion kavaleri atau panzer Badak Putih Tetek apa ya? Wis. Oke. Nah, di sini kita akan ditampilkan sebuah pesawat perang berjenis pesawat tempur taktis TNI AU OV-10F Bronco sebagai koleksi Museum Jenderal Susilo Sudarman di Cilacap, Jawa Tengah. Nah, ini adalah penjelasan dari pesawat tempur taktis OV-10F Bronco TNI AU. SMK Nusa Mungu, Bu. Oh, SMK Nusa Mungu. Nggih. Ini adalah peluru kendal SAM-75 TNI Angkatan Udara untuk koleksi Museum Jenderal Susilo Sudarman di Cilacap, Jawa Tengah. Kenang-kenangan dari Wakil Kepala Staf Angkatan Udara. Peluru kendali SAM SAM-75 buatan Lavkochin Rusia tahun 1957, berat 2.300 kg, panjang 10,6 meter, diameter 0,7 meter, hulu ledak 200 kg, daya jangkau 45 km, mampu menghantam pesawat udara di ketinggian 20.000 meter, kecepatan Mach 3,5 4.300 km per jam, satuan wing pertahanan udara 100 Auri, Skadron 102, peluncur peluru kendali darat udara Auri Tangerang untuk tugas pertahanan udara wilayah Jakarta. Meriam Howitzer kaliber 122 mm buatan Rusia tahun 1938, masuk jajaran Korps Marinir TNI AL tahun 1958. Jangkauan tembakan 11.800 meter. Penugasan operasi Seroja Timor 1977 sampai 1978. Operasi Guntur 1984. Kenang-kenangan dari dan Kornar TNI AL 2004. Ranjau tanduk ditebar di laut dan bila tertabak kapal maka ranjau akan meledak. Berat ranjau 200 kg dengan berat eksplosif 80 kg. Ranjau tanduk dipakai untuk memblokade pintu masuk pelabuhan serta alur-alur laut penting sehingga kapal tidak bisa keluar atau masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Hafiz dari kelas 10 TL7 akan menginterogasi atau bertanya-tanya kepada Mbah Darjito sekaligus juru kunci Museum Susilo Sudarman yang ada di Gentasari. Ya. Gentasari. Terus
museum ini dibuka untuk umum tahun 2000 bulannya Maret oleh Pak A.A. Nasution, ketika itu adalah Direktur Utama Telkom. Museum ini menempati bangunan khas Banyumasan berbentuk joglo, yang berbentuk joglo yang seperti ini. Dan museum ini dibagi dua, yaitu yang outdoor dan yang di dalam ruangan. Artinya yang di luar ruangan itu berisi alutsista militer, pesawat tempur, meriam, dan lain sebagainya ada di sini. Dan semua benda-benda yang dipajang di sini bukan benda mainan atau bukan benda pajangan, tapi semua punya nilai historis dengan yang punya atau beliau Bapak almarhum Pak Susilo Sudarman. Seperti di depan di sana ada pesawat Nomad P806, itu namanya pesawat Nomad. Itu P806 itu pesawat angkatan laut, digunakan oleh beliau di tahun ketika beliau menjadi Pak Bintang 1 Sumatera Kalimantan yang berkantor di Medan. Itu kalau ke patroli pakai kendaraan itu, patroli udara. Tadi dibangunnya tahun 1899 oleh almarhum Eyang Buyutnya Susilo Sudarman, itu Eyang Buyut di Pakarsa, yang notabene adalah kepala desa Gendasari yang pertama. Itu dan temurun pada Susilo Sudarman, terus kemudian oleh anak-anaknya digunakan sebagai museum. Museum itu menampung, menyimpan, mengkoleksi dan mempromosikan benda-benda kenangan, benda sejarah dari almarhum Susilo Sudarman, kegiatannya dan semuanya. Berarti ini tadinya rumah apa gimana? Rumah Penatus, rumah tinggal Mbah Penatus Eyang Buyut di Pakarsa, dan kemudian turun kepada Mbah Sudarman, terus kemudian turun kepada Pak Susilo Sudarman. Dan Pak Susilo Sudarman turun pada anaknya, dipesankan oleh Pak Susilo ketika sebelum wafat, beliau pesan pada anak-anaknya bahwa rumah ini besok dijadikan museum, dan dilaksanakan oleh putra-putrinya yang dimotori oleh Pak Indroyono Susilo yang dulu pernah menjadi Sesmenko Kesra dan jadi Menko Kemaritiman di Indonesia, kayak gitu. Jadi terus kemudian isinya yang di dalam adalah benda-benda kenangan, terus ada benda-benda administrasi, ada ijazah, ada surat penghargaan, ada foto kenangan dan sepanjang hidup Susilo. Dan di ruang tengah itu juga sama, dari luar negeri, dan ketika menjabat dari Menpar Postel jadi Menko Polkam dan sebagainya, perjalanannya sekarang ada di dalam. Dan dilengkapi juga dengan koleksi Ibu Widaningsri, istri dari Susilo, yang hari ini sedang diadakan peringatan 1000 hari bahwanya istri Susilo Sudarman itu Hajah Widaningsri Susilo binti Muhammad Mangundiprojo. Terus museum di dalam ada koleksi dari Angkatan Laut, terus Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian, semua lengkap ada di sini koleksinya. Silakan dilihat di belakang di dalam. Terus museum ini sejak tahun 2010 merubah paradigma. Dulu museum ini hanya bersifat sebagai lembaga edutainment atau lembaga pendidikan, tapi sejak tahun 2010 merubah paradigma, di samping sebagai lembaga pendidikan juga sebagai lembaga entertainment, sebagai edutainment dan juga entertainment. Makanya dilengkapi dengan ada kolam renang, ada tempat bermain, dan sekarang sedang mengadakan renovasi di belakang, sedang diorak-arik karena mau direnovasi sebelah barat, sebelah selatan untuk tempat bermain dan koleksi-koleksi yang lain. Tadi diperbesar ya? Iya, jangan diperbesar, tadi direnovasi lagi ke belakang. Itu kolam renangnya ada, tapi semua sedang direnovasi. Kalau orang jadi begitu istilahnya. Dan kalau kamu ingin melihat perkembangan militer di Indonesia, ya lihatnya di sini. Militer itu di Indonesia dulu pertama ada militer itu pendidikannya namanya MA, Militer Academy, itu pusatnya di Jogja, Militer Academy. Terus waktu terus berjalan menjadi Akademi Militer. Waktu terus berjalan menjadi pindah ke Magelang namanya Akabri. Nah, di Akabri terus ada Akabri Udara, Laut, Udara, dan Kepolisian. Itu begitu. Jadi di sini semua ada sejarahnya. Ada, kalau ingin belajar sejarah, ya di sini belajar sejarah militer. Sebenarnya di situ ada jeep,
Itu dodom yang digunakan waktu jadi komandan upacara, mengawal inspektur upacara untuk kontrol pasukan. Di sini ada mobil, ini mobil inventaris apa dulu, Menko Polkam, kemaritiman. Lah kalau itu yang tank di sebelah sana yang di sini dari mana saja Pak? Dia ada dari Angkatan Udara, dari Angkatan Laut, Angkatan Darat. Itu dari Angkatan Udara, ada Panzer itu dari Angkatan Darat, ada Panzer Marinir, ada Panzer apa namanya, banyak lah, itu bisa dibaca di keterangannya kan ada. Siap. Iya, itu terus ada Meriam ini Meriam datang dari Aceh dulu, habis itu untuk tanah di Aceh itu kirim ke sini, itu dibawa ke itu ada patung Badak Perjula 1, itu patung Menteri Pariwisata, lambang pariwisata, Visit Indonesia Year, tahun kunjungan wisata tahun 91. Komplit perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang cerita sejarahnya di sini, cuma melengari Sulawesi enggak. Kalau sejarahnya orang muda. Jadi kalau belajar sejarah sekali tahu kan sudah. Makanya museum ya kayak gitu. Nek wong wis barang enek wis sampe wis ngerti wis arep enek iki apa. Bar mari menjetis lah. Dalam apa, dalam pokong, dalam apa. Jadi sekarang pernah. Yang berpikir mari jadi dia dalam pokong tuh. Tuku ayam bakar apa. Apa beramai bakar kan. Yang seneng lah jadi. Begitu ceritanya. Yuk, apalagi? Berarti Simbah lahiran tahun berapa Mas? Saya baru kemarin, saya baru lahir tahun 1952. 1952 lahir di Ya di sini. keturunan dari Ya di sini. asli. Iya, ini kan bahasa. Mangga Mas, silakan kepada Anang Buri. Hah, Anang Buri? Iya, Anang Buri. Nah, Ya, terima kasih. terima kasih Mas. Ben, Aneh, mari kuncinya desit Ben. Terima kasih kepada Mbah siapa ya Mbah? Mbak Darjito. Mbah Darjito. Ya, terima kasih Mas. Terus sana di surga sukses. Amin. Ya, pinter ya. Terima kasih Mbak. Ya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.